Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku serta jamaah jamiah yang pada hadir di dalam kesempatan ini atas kehendak Hadrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa agungnya Allah selalu memberikan suatu kesempatan kepada kita semua, yang mana saat yang sangat berarti ini kita bisa saling bersilaturahim dalam suatu majelis, bahasanya seperti biasa ya Bapak Ibu, maaf. Nah, ini adalah ngaji bareng-bareng bersama Bang Geng di Padepokan ini ya. Disinilah letaknya Bapak Ibu, bahwa wajibnya setiap manusia untuk mencari suatu ilmu. Di dalam setiap diri manusia tertuntutlah, karena dengan adanya ilmu itu yang bisa akan mengatur kepada diri kita, dalam artian bahwa kita berpedoman dengan belajar dan belajar, akhirnya kita bisa mengerti, memahami akan makna perjalanan hidup ini. Ya, kalau bolehlah, mungkin di dalam ilmu secara dunia itu pun ada ilmunya, apalagi di dalam agama tuntunannya itu juga ada ilmunya. Inilah jadinya wajib sebagai hamba Allah bagi siapapun, laki dan perempuan. Maaf Bapak Ibu ya, ini harus. Makanya dengan kita semua bisa berkumpul seperti saat ini adalah menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Tapi kadang-kala maaf Bapak Ibu ya, dalam perjalanan kita, gelombang-gelombang kehidupan kita ini menghadapi salah satu problem-problem yang kadang-kala terdampar diri kita, tersisihkan diri kita, atau sebaliknya kita bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Dalam artian ini, kalau kita sedikit boleh mengambil salah satu kalam Allah yang tertuangkan di dalam kitab suci Al-Quran, itu Allah telah memberikan suatu pengabaran kepada setiap manusia. Apa yang telah disebutkan di dalamnya, ya seperti biasa Bapak Ibu, maaf ya, ini biasanya Bang kalau ngaji itu bacaannya macam bacaan ayat, ya kita pakai bahasa baca ya. Jadi setiap manusia ada teknis baca, ada yang khori, ada yang secara tartil, ada yang secara logikanya langsung baca secara tegas. Tapi di sini saya mencoba sering berbagi kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam ayat ini nanti bisa kita gali apa yang dituangkan dan disodorkan oleh Allah dalam sebutannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, likai la tasaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Sudah jelas Allah sodorkan, likai la tasaw ala ma fatakum. Seumpama ini Bapak Ibu ya, ini yang kata Allah, di antara kalian kalau seumpama perjalanan hidup ini kita, kinerja kita dalam bermuamalah ini mendapatkan suatu luput dari, jangan sampai bersedih hati.
istilah kata kita terdampar suatu ujian masalah apapun, sekecil sebesar apapun, bila mana yang tidak menyenangkan di dalam qalbun hati nurani kita, ya kita jangan bersedih hati. Dan sebaliknya dari kata ayat tadi yang telah dituangkan di Al-Quran, wala tafrahu bima atakum, sebaliknya. Dan kalau umpama kita mendapatkan suatu apa yang membuat hati kita senang, istilahnya bergembira, janganlah kita terlalu dalam untuk begitu terbawa dengan salah satu kebahagiaan. Tentu dah arti umpama kita waktu berinteraksi, bergaulan sesama manusia, kita kadang-kala mendapatkan omongan yang nggak enak ya Bu, sering kan, apalagi ibu-ibu ini. Ya kadang lagi pagi-pagi udah mendapatkan tuh si A si B itu gini terdengarlah di telinga kita. Kadang ini salah satu yang luput dalam di bahasa luput kita. Ya kita jangan bersedia aja. Kadang mendapatkan suatu pujian dari orang lain, ya jangan terlalu bangga. Dalam arti pujian atau hinaan ini tidak ada arti bagi hamba-hamba Allah yang dia paham tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak bermakrifat kepada Allah, kita tidak paham iman dengan sesungguhnya kepada Allah, kita akan membuat hati kita pasti tergoncang seperti ada bencana yang besar di hati kita. Karena kalau kita dihina orang pasti hati kita sakit, ya kan? Kalau kita dipuji sama seseorang, kita merasa bangga lah. Ini kalau bagi orang yang beriman benar-benar dia amantu bila percaya kepada Allah, ini tidak ada arti. Ya kecuali kalau Allah yang memuji, ya lain lagi. Hanya di dalam surat sampai ada ayat lain itu dipanggil ya di salah satu surat Yasin itu diterangkan di awal ayat itu Bapak Ibu ya. Kenapa itu dikatakan Yasin? Ini sebutan penghormatan, pujian kepada siapakah Yasin? Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah yang muji kita senang enggak? Tapi sebanyakan tidak mau, orang tidak merasa puas dengan pujian Allah. Dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu, hei hamba-hamba yang beriman. Kita kadang-kadang mengabaikan, tidak merasa bahagia. Tapi kalau kita dipuji orang, akan merasa puas diri. Nah ini salah kalau kita paham benar ya. Jadi suatu penghormatan, salah satu bentuk wujud bagaimana penghormatan yang sangat dalam telah disebutkan juga di dalam Al-Quran. Bagaimana Rasulullah, Allah sendiri, kalau bahasanya bahasa sholawat ya, dalam arti bahasa sholawat ini ada bentuk corak rangka pengertian pemahamannya, maka disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jelaskan bahwa Allah ya kepada Rasulullah memberikan suatu penghormatan yang sangat mulia. Malaikat pun mengikuti menghormat kepada baginda Rasulullah. Apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah juga banyak sekali akan menghormat. Dalam arti penghormatan ini bagi Rasulullah sendiri adalah tidak merasakan suatu kebanggaan. Tidakkah mungkin Bapak Ibu ketemu ayat di lain mengatakan kata Rasulullah, aku ini seperti kamu, sama, saya juga bekerja, saya juga berumah tangga, saya juga makan dan minum, kan begitu. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya yang kepada Rasulullah adalah utusan Allah dan sebagai nabi. Ini patut kita taulah. Dan jadi konteks ini ya, kita coba mengambil di dalam suatu kitab ya Bapak Ibu.
di dalam kitab Tanbih Ghafilin ya, itu ada salah satu kalimat fatwa dari ahli hikmah. Sedikit ya kayak berbagi, nanti kalau nggak ngaji kitabnya nggak dikira nggak bisa. Ya, tapi saya nggak memamerkan, cuma sedikit berbagi nih Bapak Ibu ya. Di situ bagaimana macam-macamnya zuhud seseorang di dunia. Jadi dalam arti zuhud ini banyak macamnya. Makanya apa yang dipaparkan di dalam salah satu kitab Tanbihul Ghafilin oleh fatwanya ahli hikmah, dia satu yang awal disebutkan ya, kita awali ya, awal luha atau awal laha, ada awal luha, ada awal laha, hasiqati billahi ta'ala wa ada fil amri dunya wal amril kata ahli hikmah. Satu cara zuhud kita, cara ya Bu, Bapak Ibu, cara zuhud di dunia ya ada 4 macam. Yang pertama adalah tadi yang telah Bageng paparkan sesuai dengan apa di kitab Tanbihul Ghafilin, itu punya arti satu, kita percaya sepenuhnya pada Allah. Dalam apa? Dalam hal janji Allah. Perkaranya perkara dunia dan akhirat. Wa ada fi amri dunya wa amril akhirah. Jadi kita tidak usah bingung perkara masalah apapun perkara dunia ini. Kalau kita amantubillah, percaya dengan Allah sepenuhnya, ini sudah ada pengaturan. Di dunia pun kita akan diurus oleh Allah, di akhirat pun akan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebutan ahli hikmah di dalam kitab tadi ya. Yang kedua, wasaniyatu ayyakuna madkhal khalqi wa damuhum indahu waqid. Yang nomor 2 kata ahli hikmah, kalau ada bentuk pujian, nah ini mulai tadi seperti ayat ya, hampir kesamaan, atau hinaan dari makhluk atau sesama manusia, itu sama saja, tidak ada artinya. Jadi tidak efek sama kita kalau kita ini hanya percaya kepada Allah. Tapi kalau kita pandangannya, suhud pandangnya tidak kepada Allah tapi kepada makhluk, kita merasa tidak dipuji seseorang ataupun dihina, itu sudah terasa sakit hati ini. Sudah ambil umpama kita, umpama Bageng ini ya, Bageng seorang kiai, terus dipanggil oleh orang yang tidak tahu, dia panggil saya, umpama Bageng bawa sepeda kecil jalan-jalan, paling dia tanya, karena Bageng keadaannya tua, dia dari mana Mbah? Ya, karena dia tidak tahu. Kalau kita selama di santri-santrinya manggilnya menghormatnya, ini Pak Kiai saya, ini murabi saya, ini ustadz saya. Kalau lagi dalam bertemu di pesantren atau di padepokan, tapi dikala kita ketemu di jalan sama orang yang tahu, kita tanya, paling panggil dari mana Mbak? Bapak dulu kan ya sama Bapak Ibu yang belum kenal sama Bapak juga panggilnya sama. Waktu ketemu, waktu jualan, itu orang jualan. Tapi setelah sekarang lain kan. Nah ini contoh aja. Ini tidak membawa aspek sama Bageng. Ya karena itu banyaknya manusia dan reputasinya takut turun. Ya kalau orang yang beriman kepada Allah, ini nggak usah takut reputasi, derajat hidup kita, status kita, jangan takut. Karena Allah tidak memandang setiap manusia dari derajat, pangkat, kedudukannya, ataupun daripada rupa manusia berwujud dohiriyah atau basarianya, tapi Allah melihat di dalam hatinya setiap hamba. Di sinilah letaknya. Nah, kadang kala kalau kita tidak bisa menerjemahkan hidup ini, ya akhirnya isinya hidup ini hanya galau, susah, bingung. Ya kita kaya nggak ada yang muji kita,
istilahnya jadi gak enak, ataupun kita dalam keadaan miskin, apa kita dina susah, sakit hati, ini tidak berarti semua. Kalau kita benar-benar mengikuti mencuri teladani dari sifat watak kepribadian beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang patut dicontohi siapa? Rasulullah. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah sampai ke semuanya, dia mengikuti jejak ittiba kepada Rasul. Jadi tidak ada satu-satu orang yang bisa memberikan contoh tauladan yang paling sempurna secara lahir dan batin kecuali hanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang di bedah dadanya itu semua Nabi Allah Muhammad. Tidak ada lagi. Dihilangkan dari kotoran sifat-sifat yang ada di dalam hatinya oleh Allah. Dia perintahkan malaikat Jibril itu bekerja di dalam dadanya, yaitu nafsu-nafsu anggara murkanya, agar dia menjadi orang, menjadi hamba Allah, menjadi abdi, menjadi pesuruh, benar-benar hanya ikut wastabi'uni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sebagai umatnya, Bapak Ibu, maaf ya, atau saudara-saudaraku yang di luar, mungkinkah kita sudah orang Islam, kita tidak mengikuti jalur-jalur Rasulullah dan mencontoh Rasulullah, apa nantinya? Padahal kita mengharapkan adalah suatu syafaat. Mungkinkah kita bisa bertemu dengan Rasulullah kalau tidak sama untuk menerjemahkan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah? Jadi sunnah Rasulullah ada dua, Bapak Ibu ya. Hanya ada yang dohir, ada yang batin. Yang dohir bekerja, rumah tangga, ya, bersilaturahim, atau syiar agama, atau sholat, atau puasa, ya, dalam bergotong royong, membina di keluarga. Ini salah satu bentuk dohiriyah. Tapi yang batiniannya Rasulullah adalah akhlak. Dan ini yang perlu. Makanya bila mana seandainya kata kita ini, kata dalam kitabnya ya, di Tanbihul Qabilinya disebutkan tadi adalah kalau ada bentuk pujian dari seseorang atau hinaan dari seseorang, itu kita sama saja tidak ada artinya. Ini bagi orang-orang yang benar hanya iman kepada Allah. Tapi kalau masih dia hidup merasa dilihat orang lain, dipandang orang lain, diperhatikan orang lain, ini menjadikan sebab musabab hati kita. Jadi tidak menutup kemungkinan semua manusia, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin belajar rohani, ini dilihat di dalam diri kita, di mana kedudukan kita di hadapan Allah, bukan kedudukan kita di mata sesama makhluk Allah. Jelas ya dari keterangannya ahli hikmah yang telah disampaikan yang nomor 2. Yang nomor 3, cara zuhudnya di dunia adalah wasalisatul ikhlasu fi amali. Yang nomor 3, caranya kita melakukan suatu amalia apapun ini dengan rasa ikhlas. Ini cara zuhud ya, macam-macamnya. Jadi kita ibadah secara sesama sosial, ini apapun yang kita hadapi, yang kita kerjakan, kita berinteraksi, kita dasari dengan. Dan yang kedua, secara kita berindividu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memenuhi perintah dan larangannya, kita harus ikhlas. Tuntutan yang paling utama ini ikhlas. Karena benar-benar Bapak Ibu, kalau kita tidak dengan rasa ikhlas, berarti belum dikatakan hati zuhud. Jadi bukan hati zuhud dunia, kita melepas dunia, enggak, itu salah. Enggak ya, karena kita hidupnya di dunia masih bergantungan dengan materi dunia. Tapi cara kita melihat tipsnya, pas-pasnya daripada hal zuhud itu, kalau dari ahli hikmah ini adalah 4 macam.
macam zuhud di dalam dunia. Salah satunya tadi adalah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 telah Bakin paparkan sesuai dengan apa saya menukil dari kitab Al-Qobidin, yang akhirnya kepada yang nomor 4. Jadi disebutkan juga di situ dalam sebutannya warabi'atu ayataha wa za'aman dolamahu wala yaqdo. Ini yang nomor 4, mau memberi maaf. Ini salah satu konteks. Kita mau memberi maaf kepada sesama, kepada makhluk, sesama orang yang bila mana orang itu menyakiti pada diri kita. Ini adalah bentuk zuhudnya. Itu zuhud. Ya. Kalau zuhudnya mata, kita harus merubah pola pandangan basariyah. Tidak mudah dalam pandangan kemilikan kepada siapapun. Zuhudnya zohir ria. Yang disebutkan ahli hikmah ini adalah zuhud. Situlah maka yang nomor 4, bila mana kita terjadi di dalam pergaulan kita, di mana saja, kapanpun kita bertemu kepada siapa, kita berinteraksi, miskomunikasi dalam suatu pergaulan, kita terjadi disakiti seseorang, yuk kita tanamkan di dalam jiwa kita, dalam hati kita, menjadi seorang yang pemurah dan tidak mau untuk kita bermarah kepada sesama. Nah, inilah jadi konteksnya Bapak Ibu, keterangan daripada fatwa ahli hikmah yang diterterakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini. Ayo coba kita sedikit dipelajari, kita tafakuri, dan kita terjemahkan di dalam kehidupan. 1, saya refleksi untuk kembali biar pemahamannya lebih jelas, bahwa yang awal adalah kita percaya sepenuhnya dengan janji Allah. Apa? Perkara dunia dan akhirat. Cukup. Bagaimana kita percaya dunia akhirat? Bahwa dunia ini kita diurus oleh Allah, nanti pun kita di akhirat diurus oleh Allah. Karena asalnya kita datangnya dari Allah, kembalinya hanya kepada Allah. Jangan salah. Masa kembalinya sampean membawa semua antum semua tuh. Kita ini istilahnya rumahnya di Surabaya, pergi ke luar negeri, masa mau pulang ke Jakarta kan tidak mungkin, pasti pulang ke tanah kelahirannya. Dan inilah dalam artinya bahwa kita adalah datangnya dari Allah, kita kembali kepada Allah. Dan ini intinya cara untuk kita kembali kepada Allah, dan Allah asalnya dari Allah sendiri, yaitu Allah berikan 2 informasi atau 2 pengumuman. Apa pengumumannya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya ini mungkin Bapak-Bapak ada yang tahu permasalahan pengumumannya apa? Jelas pengumumannya. 1, penuhi atas perintah Allah. Ini. Yang kedua, jauhi akan larangan Allah. Ini yang disuruhkan kepada semua hamba-hamba Allah. Jadi kita tidak usah ragu dalam janji-janji Allah. Contoh kita mau usaha apapun, kalau kita berpikirkan secara positif, ya, kita yang apa istilahnya, kita dalam kalimat berprasangka baik kepada Allah, kita jawaban yang memuaskan. Karena kita percaya janji Allah tidak akan mengingkari. Dan ini urusan dunia atau urusan akhirat, sudah kita mengikuti atas perintahnya dan larangannya, beres.
Tapi ini ada syarat juga, syaratnya dohir dan batin. Sesuai dengan apa saat ini pengkajian ini adalah saya mengambil salah satu fatwa dari ahli hikmah yang tertera di dalam kitab Tadbirul Qabil. Itu nomor satu. Yang nomor dua, bila mana seandainya kita ini berinteraksi atau komunikasi bergaul dengan seseorang, ada suatu bentuk pujian kepada diri kita dari seseorang atau hinaan dari seseorang atau sesama makhluk, ini ayo kita tidak tanamkan supaya agar kita anggap aja saja, tidak ada reaksi apapun pada diri kita lah, soal hinaan atau soal pujian. Tidak, kita mandang aja kepada Allah yang memuji, bukan manusia. Tapi kalau Allah yang memuji, kita baru bisa ada kebahagiaan dalam lahir. Dan yang ketiga adalah cara kita melakukan setiap amalan kita adalah dengan ikhlas. Yang terakhir adalah memberikan suatu kalimat kepada siapapun orangnya, atau kepada anak kecil, ya, atau kepada anak-anak remaja, atau kepada orang tua, sesama perempuan lagi. Bila kita ini terasa tersakiti, yuk tanamkanlah di jiwa kita adalah jiwa pemaaf. Tidakkah Rasulullah adalah seorang, beliau adalah seorang pemaaf? Ya, Rasulullah adalah banyak menceritakan kisah-kisahnya bahwa beliau adalah sangat pemaaf. Walaupun dia membenci Rasulullah, ya, walaupun saudaranya sendiri, pamannya sendiri, bahasanya yang memusuhi Rasulullah, saudara-saudara sejawatnya, setemannya, Rasulullah selalu memberikan pemaaf. Dengan kemuliaan hatinya dia memaafkan kepada siapapun. Rasulullah tidak melakukan suatu hal dengan pola pikir, ideologi atau teknologinya, ya. Tapi Rasulullah melakukan suatu hal muamalah sesuai petunjuk kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wahyunya. Kalau kita kan enggak. Menuruti dari nafsu kita. Kita dicemooh orang, langsung kita balik cemooh. Ya kan? Kita dibenci orang, kita saling membenci. Nah, ini sifat manusia, dan ini tidak sepatutnya sebenarnya. Tidakkah kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba makhluk? Kalau kita hamba makhluk, apakah dia yang memberikan keselamatan kita? Apa dia yang memberikan keimanan kepada kita? Apa dia yang memberikan suatu apa yang menjadi kebutuhan kita? Semua tidak. Makhluk sesama manusia tidak bisa, hanya sebagai perantara atau wasilah aja. Ya. Jadi sadar dan sadar bahwa kesemuanya adalah ada campur tangan urusan Allah. Ini kita kuatkan tauhid kita. Kalau kita sudah sering membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tanamkan itu. Ya, di dalam surat Al-Ikhlas itu tanamkan, kaji lebih dalam-dalam, di malam hari direnungi, kenapa sih ayat ini kok begini, padahal di dalamnya tidak ada namanya kriteria, namanya di dalam Al-Quran itu surat Al-Ikhlas, mana yang disebut Al-Ikhlas di dalam ayat itu? Kan tidak ada. Qul huwallahu ahad, mana itu ikhlasnya? Kalimatnya Allahu samad, kan enggak lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, mana mukhlisnya? Enggak ada. Ya kalau wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlis, baru itu ada. Tapi kenapa diartikan ini adalah surat Ikhlas? Karena penerjemahan di dalam amalan kita secara din adalah tauhid kita, keyakinan kita hanya mutlak Allah lah patut diibadati. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa Bageng berbagi saat ini, mudah-mudahan sesuai apa ayat Allah di dalam Al-Quran yang sudah dicantumkan tadi, juga salah satu hikmah daripada ahli hikmah yang 4 kriteria cara macam zuhud, 4 macam cara zuhud di dunia.
yaitu seseorang. Insya Allah siapapun yang akan menerjemahkan dengan 4 kriteria ini, hati ini, kolbun ini, akan menjadi orang yang damai, bahagia di dalam kinerja kehidupannya. Demikian, ada kurang lebihnya Bapak Ibu, Bageng sebagai manusia biasa banyak hilang-hilang, banyak kesalahan, ya juga banyak dalam arti selalu suci, selalu benar. Jadi disinilah kalau kita merasa masih kurang, makanya perlu belajar dan belajar untuk pembenahan diri kita masing-masing. Insya Allah dengan kesalahan kesemuanya, apa kekhilafan, kekurangan ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang fakir, manusia yang dhaif. Disinilah kita tidak akan bisa merasa menjadi bangga diri atau sombong diri, karena kita pada hakikat tidak bisa apa-apa tanpa kecuali ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur